Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha kaya, maha pemurah, dan maha pengasih lagi maha penyayang. Dialah yang menggenggam seluruh langit dan bumi, yang memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa batas. Dan dialah pula yang mampu mengangkat derajat hambanya dari kesempitan menuju ke lapangan. Shalawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan penuh berkah ini, mari kita bersama-sama merenungkan satu amalan yang sangat ringan, namun memiliki pengaruh luar biasa dalam kehidupan. Amalan itu adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setiap hari. Sebuah amalan yang diyakini mampu mendatangkan keajaiban hidup, membuka pintu-pintu pertolongan Allah, dan bahkan mengalirkan rezeki yang berlimpah dalam waktu yang tidak lama, yakni dalam 41 hari. Betapa luar biasanya janji Allah bagi hamba yang mau istiqamah dalam zikir dan ibadah, karena di balik keistiqomahan terdapat rahasia besar perubahan hidup yang tidak pernah kita duga. Surat Al-Ikhlas adalah salah satu surat pendek yang sering kita baca dalam salat, namun jangan pernah kita meremehkan isinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa membaca surat ini sama nilainya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hal ini menunjukkan betapa agung kandungan makna surat yang hanya terdiri dari 4 ayat ini, karena di dalamnya terkandung inti dari seluruh ajaran Islam, yaitu tauhid yang murni. Tauhid adalah fondasi dari iman seorang muslim. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantung segala sesuatu, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Keyakinan yang teguh akan keesaan Allah inilah yang membuat seorang hamba merasakan kekuatan spiritual yang dahsyat dalam hidupnya. Dengan mengulang-ulang ayat ini dalam zikir, hati kita senantiasa diingatkan agar tidak bergantung pada selain Allah. Keutamaan lainnya, membaca surat Al-Ikhlas akan menghapus rasa gelisah dan menumbuhkan ketenangan dalam jiwa. Banyak orang yang hatinya resah, pikirannya kacau karena beban hidup dan masalah dunia. Namun ketika mereka duduk tenang membaca surat ini dengan penuh penghayatan, seakan-akan Allah sendiri sedang meneguhkan hatinya. Aku adalah Allah yang Maha Esa, cukup aku saja tempatmu bergantung. Inilah rahasia yang menjadikan Al-Ikhlas sebagai penawar kegelisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa orang yang mencintai surat Al-Ikhlas akan dicintai oleh Allah. Ini berarti bukan hanya pahala besar yang kita dapatkan, tetapi juga cinta Allah yang tiada tandingan. Dan ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka hidupnya akan penuh keberkahan, doanya mudah dikabulkan, dan rezekinya dilapangkan dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Selain itu, surat Al-Ikhlas adalah pelindung dari segala macam gangguan. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Rasulullah menganjurkan membaca surat ini sebelum tidur bersama Al-Falaq dan An-Nas untuk menjaga diri dari gangguan setan, jin, maupun mara bahaya. Inilah yang membuat surat Al-Ikhlas bukan hanya mendatangkan pahala besar, tetapi juga menjadi tameng rohani bagi siapa yang membacanya. Lebih dari itu, membaca surat Al-Ikhlas dengan istiqamah akan menanamkan rasa syukur dalam hati. Kita menjadi sadar bahwa semua nikmat, rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan sejatinya datang hanya dari Allah semata. Rasa syukur ini kemudian memunculkan ketenangan batin, sehingga hidup terasa lapang, meskipun secara lahiriah mungkin belum memiliki harta berlimpah. Justru dengan hati yang penuh syukur, inilah pintu-pintu rezeki akan semakin terbuka. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan anggap remeh surat yang pendek ini. Jika kita membacanya 41 kali setiap hari dengan penuh keikhlasan, maka sejatinya kita sedang memperbarui iman kita, memperkokoh keyakinan, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dari sinilah pintu keberkahan, ketenangan, bahkan kekayaan akan mulai mengalir dalam kehidupan kita. Insya Allah, mengapa 41 kali? Angka ini bukan sekadar kebetulan, tetapi memiliki makna yang dalam.
Dalam tradisi ulama dan orang-orang saleh, mengulang suatu amalan dengan jumlah tertentu diyakini dapat menumbuhkan kekuatan spiritual yang lebih kuat. Angka 41 dianggap memiliki simbol keteguhan dan kesempurnaan dalam istiqamah. Dengan membacanya secara konsisten, doa yang kita panjatkan menjadi lebih fokus, energi hati lebih mantap, dan keyakinan semakin tertanam dalam diri. Zikir bukanlah sekadar ucapan di bibir, tetapi sebuah penghubung antara hati seorang hamba dengan Rabb-Nya. Ketika Al-Ikhlas dibaca 41 kali dengan penuh kesungguhan, yang terjadi bukan hanya suara yang keluar, melainkan jiwa yang terus mengulang pengakuan tentang keesaan Allah. Inilah yang menjadikan zikir tersebut memiliki daya tarik yang luar biasa untuk mendatangkan pertolongan Allah amalan. Ini sangat dianjurkan dilakukan di waktu-waktu mustajab, seperti setelah sholat fardu, atau di waktu malam setelah sholat isya ketika suasana lebih tenang. Saat itu hati kita lebih mudah khusyuk, pikiran lebih jernih, dan doa lebih cepat menembus ke langit. Ketika seorang hamba benar-benar khusyuk membaca Al-Ikhlas 41 kali di waktu tersebut, ia sedang mengetuk pintu langit dengan kesungguhan. Selain untuk memohon rezeki, zikir 41 kali juga berfungsi membersihkan hati dari penyakit batin. Orang yang rutin mengamalkannya akan merasakan jiwanya lebih tenang, emosinya lebih terkontrol, dan hatinya lebih ikhlas menerima takdir Allah. Dengan hati yang bersih inilah doa lebih mudah dikabulkan, karena Allah lebih dekat dengan hamba yang hatinya suci. Banyak kisah orang-orang yang istiqamah membaca Al-Ikhlas 41 kali lalu merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Ada yang dimudahkan usahanya, ada yang tiba-tiba terbebas dari lilitan hutang, ada pula yang mendapatkan rezeki tak terduga dari arah yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Semua ini menjadi bukti bahwa ketika zikir dilakukan dengan keyakinan penuh, Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Rahasia lainnya, zikir dengan jumlah tertentu melatih kedisiplinan seorang muslim. Tiada mudah menjaga konsistensi membaca 41 kali setiap hari. Tetapi dengan latihan dan kesungguhan, hati menjadi lebih terbiasa dekat dengan Allah. Disiplin ini akan berimbas pada aspek kehidupan lain, dalam bekerja, berusaha, bahkan dalam bersikap sehari-hari. Sehingga bukan hanya doa yang dikabulkan, tetapi karakter kita pun semakin terasah menjadi lebih baik. Maka hadirin yang berbahagia, jangan pernah anggap remeh amalan sederhana ini. Membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap hari adalah pintu menuju keajaiban hidup. Istiqamah dalam jumlah ini bukan hanya mendatangkan rezeki berlimpah, tetapi juga memperkuat iman, membersihkan hati, serta membentuk pribadi yang lebih dekat dengan Allah. Jika dilakukan dengan penuh keyakinan, insya Allah dalam 41 hari kita akan melihat sendiri keajaiban yang Allah tunjukkan. Banyak orang yang telah mencoba amalan membaca surat Al-Ikhlas 41 kali ini dan mereka merasakan perubahan nyata dalam hidupnya. Ada yang semula terbebani hutang, tiba-tiba Allah mudahkan jalannya hingga hutangnya terbayar lunas. Ada pula yang usahanya mandek, Allah bukakan pintu-pintu baru sehingga usahanya kembali hidup dan berkembang. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan pekerjaan atau rezeki tak terduga dari jalan yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Semua itu adalah bukti nyata bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya. Keajaiban ini tidak datang begitu saja tanpa sebab. Kuncinya adalah istiqamah selama 41 hari tanpa henti. Angka 41 hari seolah menjadi simbol kesungguhan seorang hamba dalam berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seseorang konsisten, maka Allah melihat keseriusan dan keikhlasan hamba tersebut, lalu memberikan balasan berupa pertolongan yang datang tepat pada waktunya. Perubahan yang dirasakan bukan hanya dari sisi harta, tetapi juga dari sisi hati. Banyak yang merasakan dirinya menjadi lebih tenang, lebih sabar, dan lebih ikhlas dalam menghadapi masalah hidup. Padahal sebelumnya hati mereka mudah resah dan gelisah. Inilah salah satu tanda pertolongan Allah yang jarang disadari, ketenangan jiwa. Ketika hati sudah tenang, maka apapun masalahnya akan terasa lebih ringan dijalani. Ada juga yang merasakan perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Keluarga yang semula sering bertengkar menjadi lebih harmonis, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih erat, dan suasana rumah terasa penuh dengan keberkahan.
Inilah dampak tidak langsung dari zikir yang dilakukan dengan hati ikhlas, karena doa seorang hamba tidak hanya berpengaruh pada dirinya, tetapi juga pada keluarganya. Tidak jarang pula Allah bukakan pintu kreativitas dan peluang baru. Seseorang yang sebelumnya merasa buntu dalam pekerjaan atau usaha, tiba-tiba mendapat ide baru yang mengantarkan pada keberhasilan besar. Semua itu datang bukan karena kebetulan, tetapi karena Allah ingin menunjukkan bahwa hambanya yang istiqomah dalam zikir akan selalu dibimbing menuju jalan terbaik. Perubahan dalam 41 hari ini juga mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Tidak semua keajaiban datang di hari pertama atau kedua. Ada yang baru merasakan di hari ke-20, ada pula yang merasakan di akhir periode 41 hari. Hal ini mengajarkan bahwa setiap doa membutuhkan kesabaran dan keyakinan penuh kepada Allah. Dan ketika waktunya tepat, Allah akan memberikan jawaban yang paling indah. Maka, hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah ragu untuk mencoba dan istiqomah. Jika kita benar-benar serius membaca Al-Ikhlas 41 kali setiap hari selama 41 hari berturut-turut, insya Allah kita akan menyaksikan sendiri betapa Allah Maha Kaya, Maha Memberi dan Maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Perubahan besar akan datang bukan hanya pada rezeki, tetapi juga pada jiwa, keluarga, dan seluruh aspek kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, perlu kita pahami bersama bahwa kekayaan yang sesungguhnya bukanlah semata-mata diukur dari banyaknya harta benda, tabungan, ataupun kemewahan yang kita miliki. Kekayaan hakiki adalah ketika hati merasa cukup, jiwa merasa tenang, dan kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan. Orang yang hatinya tenang meskipun tidak memiliki harta, berlimpah sejatinya jauh lebih kaya dibanding mereka yang hartanya berlimpah, tetapi hidupnya penuh kegelisahan, ketenangan. Hati adalah karunia yang tak ternilai. Banyak orang yang memiliki uang banyak tetapi tidak bisa tidur nyenyak karena takut kehilangan hartanya, khawatir akan masa depan, atau terjebak dalam persaingan dunia. Sementara orang yang istiqomah dalam zikir, meski rezekinya sederhana, dapat tidur dengan nyenyak, bangun dengan senyum, dan menjalani hari dengan penuh optimisme. Inilah bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan harta. Kekayaan hakiki juga terletak pada keluarga yang harmonis. Betapa banyak orang kaya yang rumahnya megah, mobilnya banyak, tetapi keluarganya penuh pertengkaran, rumah tangganya retak, dan anak-anaknya jauh dari kebahagiaan. Sebaliknya, ada keluarga sederhana yang hidup penuh canda, saling mendukung, dan saling mendoakan. Bukankah itu lebih indah? Zikir Al-Ikhlas yang kita amalkan bukan hanya membuka pintu rezeki, tetapi juga menanamkan keberkahan dalam rumah tangga. Selain itu, kekayaan sejati adalah keberkahan hidup. Berkah itu artinya sedikit terasa cukup dan banyak terasa bermanfaat. Orang yang hidupnya penuh berkah akan merasakan rezekinya mengalir tanpa henti, meskipun jumlahnya tidak sebesar orang lain. Bahkan, dengan harta yang sedikit, ia mampu berbagi kepada sesama, dan dari situlah Allah melipat gandakan balasan. Kekayaan yang penuh berkah inilah yang menjadi dambaan sejati. Zikir Al-Ikhlas yang kita baca dengan penuh ikhlas akan membersihkan hati dari sifat tamak dan serakah. Hati yang bersih akan merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak mudah iri kepada orang lain, dan tidak terjerat dalam kesombongan dunia. Inilah yang menjadikan zikir bukan sekadar sarana meminta harta, melainkan jalan menuju hati yang lapang. Dan ketika hati sudah lapang, dimana kita akan merasakan nikmat yang jauh lebih besar daripada sekadar limpahan materi. Lebih jauh lagi, kekayaan hakiki adalah kedekatan seorang hamba dengan Allah. Apa gunanya harta berlimpah jika hubungan kita dengan Allah terputus? Sebaliknya, meskipun hidup sederhana, jika hati selalu dekat dengan Allah, doa selalu terhubung dengan langit, maka sejatinya kita adalah orang terkaya. Sebab Allah lah pemilik segala kekayaan, dan siapa yang dekat dengannya tidak akan pernah merasa kekurangan. Maka jamaah sekalian, marilah kita luruskan niat dalam mengamalkan zikir Al-Ikhlas 41 kali ini. Bukan semata-mata hanya untuk mengejar harta dunia, tetapi lebih daripada itu, untuk mendapatkan kekayaan hakiki berupa hati yang tenang, keluarga yang rukun, hidup yang penuh berkah, dan kedekatan yang semakin erat dengan Allah. Inilah kekayaan sejati yang akan tetap kita bawa, bahkan sampai kita meninggalkan dunia ini. Hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah sekali-kali meremehkan amalan yang ringan. Seringkali kita berpikir bahwa untuk meraih keajaiban hidup,
harus dengan usaha yang besar, ibadah yang panjang, atau amal yang berat. Padahal justru amalan sederhana yang dilakukan dengan hati tulus bisa menjadi sebab terbukanya pintu langit. Membaca surat Al-Ikhlas 41 kali adalah contoh nyata. Ringan di lisan, tetapi jika disertai dengan niat yang ikhlas, mampu mendatangkan pertolongan Allah yang luar biasa. Keikhlasan adalah kunci utama. Tanpa keikhlasan, sebuah amalan yang besar bisa kehilangan nilainya di sisi Allah. Namun, dengan keikhlasan, amalan yang kecil pun bisa menggunung pahalanya. Maka dalam membaca Al-Ikhlas 41 kali, jangan sekadar mengejar harta atau kekayaan dunia semata. Niatkan bahwa zikir ini adalah bentuk cinta kepada Allah, pengakuan atas keesaannya, serta permohonan agar hidup kita selalu berada dalam ridha-Nya. Jika kita menjadikan zikir ini sebagai kebiasaan harian, perlahan-lahan hati akan terasa lebih ringan. Sebab, zikir bukan hanya memanggil rezeki, tetapi juga menenangkan jiwa. Setiap kali kita mengucapkan Qul huwallahu ahad, sejatinya kita sedang meneguhkan diri bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung. Dengan keyakinan ini, semua urusan hidup terasa lebih mudah dijalani, meski tantangan begitu berat. Selain itu, zikir juga mengajarkan kita arti istiqamah. Tidak mudah menjaga konsistensi membaca 41 kali setiap hari. Tetapi disitulah letak kekuatannya. Orang yang mampu istiqamah dalam hal kecil, insya Allah akan dimampukan Allah untuk istiqamah dalam hal-hal yang lebih besar. Dan dari istiqamah inilah pintu keberhasilan dunia maupun akhirat akan terbuka lebar. Hadirin yang mulia, mari kita jadikan amalan ini bukan sekadar ritual, tetapi gaya hidup. Saat kita terbiasa mengawali hari dengan zikir, hati akan lebih tenang menghadapi aktivitas. Ketika kita menutup hari dengan zikir, tidur pun menjadi lebih nyenyak. Dan ketika zikir ini terus mengiringi langkah kita, insya Allah dunia yang semula terasa berat akan terasa ringan, sebab hati kita telah dipenuhi cahaya Allah. Kita juga harus yakin bahwa ketika Allah sudah ridha kepada hambanya, dunia akan mengikuti. Tidak jarang kita melihat orang-orang saleh yang hidupnya sederhana, tetapi rezekinya tidak pernah putus. Semua kebutuhannya terpenuhi, bahkan mampu berbagi dengan orang lain. Itu semua karena ridha Allah yang mereka raih lewat amalan-amalan ikhlas. Jika kita ingin mengalami hal serupa, mari kita niatkan zikir Al-Ikhlas ini untuk mencari ridha-Nya. Akhirnya, marilah kita tanamkan keyakinan bahwa amalan ini adalah jalan menuju perubahan besar dalam hidup kita. Bukan hanya perubahan dalam bentuk harta, tetapi juga dalam bentuk ketenangan hati, kelapangan jiwa, dan keberkahan yang menyelimuti keluarga. Jika kita istiqomah, sabar, dan ikhlas, maka insya Allah keajaiban akan datang. Allah tidak pernah mengingkari janjinya, dan Dia selalu bersama hamba-hamba yang mengingatnya dengan penuh cinta. Hadirin yang berbahagia, setelah kita mendengar penjelasan panjang mengenai dahsyatnya amalan membaca surat Al-Ikhlas 41 kali, tibalah saatnya kita menutup dengan tekad bersama. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk istiqomah menjalankan amalan ini. Jangan hanya semangat di awal, lalu berhenti di tengah jalan. Sebab keistiqomahan adalah bukti kesungguhan kita dalam mencari ridha Allah. Kita yakini bersama bahwa Allah Maha Kaya, Maha Memberi, dan Maha Pemurah. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Setiap lafaz yang keluar dari lisan kita, setiap ayat Al-Ikhlas yang kita baca dengan hati ikhlas, semuanya akan naik ke langit dan kembali kepada kita dalam bentuk keberkahan, pertolongan, dan rezeki yang tak terduga. Hidup kita mungkin penuh dengan kesulitan, hutang, masalah pekerjaan, atau cobaan keluarga. Tetapi jangan pernah kita ragu bahwa Allah mampu membalikan keadaan dalam sekejap. Dan bisa jadi, zikir Al-Ikhlas 41 kali ini adalah jalan yang Allah tunjukkan untuk kita keluar dari segala kesempitan menuju kelapangan. Inilah mengapa kita harus menjalaninya dengan penuh harapan. Mari kita juga jadikan doa penutup ini sebagai momentum. Kita mohon kepada Allah agar hati kita diteguhkan, langkah kita dimudahkan, dan rezeki kita diluaskan. Kita berdoa agar Allah memberi kita kekayaan yang halal, penuh berkah, dan bermanfaat, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk keluarga, umat, dan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya Allah, jadikanlah hati kami selalu dekat denganmu. Jadikan lisan kami ringan untuk berzikir, dan jadikan hidup kami penuh keberkahan. Limpahkanlah kepada kami rezeki yang luas, hutang yang lunas, masalah yang tuntas, serta keluarga yang harmonis. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki, Engkaulah sebaik-baik penolong,
Dan hanya kepadamu kami berserah diri. Hadirin sekalian, semoga ceramah ini bukan sekadar kita dengar, tetapi benar-benar kita amalkan. Karena ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ketika kita sungguh menjalankannya, maka dalam 41 hari ke depan insya Allah kita akan melihat keajaiban hidup yang Allah janjikan. Akhir kata, marilah kita pulang dengan hati yang lebih kuat, jiwa yang lebih optimis, dan tekad yang bulat untuk istiqomah dalam zikir. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberkahi umur kita, melapangkan rezeki kita, dan menutup hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.